Surat kabar Tuttosport mengabarkan bahwa pintu Nerazzurri selalu terbuka untuk Thiago Jallo. Nerazzurri masih menyimpan nama bek asal Portugal kelahiran tahun 2000 ini di buku catatan mereka dan mengincar untuk mendapatkannya dengan status bebas transfer. Seperti yang telah diketahui, kontrak Jallo dengan klubnya Lille akan berakhir pada akhir Juni tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini Jallo belum kembali ke lapangan setelah cedera yang dialaminya. Namun jika ia kembali, Piero Ausilio yang sangat mengagumi Jallo akan memantau penampilannya. Jallo dianggap memiliki segalanya yang cocok untuk Nerazzurri. Dia bisa bermain setidaknya dalam beberapa peran di jantung pertahanan. Sementara itu, jika Inter berhasil mendapatkannya dengan status bebas transfer, ia bisa menjadi keuntungan modal yang besar di neraca karena usianya yang baru 23 tahun. Kepada Sport Italia, mantan pelatih Sensi di Cesena, Massimo Drago mengatakan, "Saya yakin Sensi bisa tampil baik, dia pemain dengan kualitas hebat dan dia menunjukkannya di bulan-bulan pertamanya di Nerazzurri. Dan jangan lupa bahwa dia juga telah menjadi andalan tim nasional Italia. Cedera mengurangi separuh performanya dan memengaruhi karirnya. Jika dia bisa mengatasi masalah cederanya, dia akan berguna bagi tim nasional Italia serta memberi kepuasan bagi Nerazzurri." FCInternews.it melaporkan bahwa perselisihan antara Sporting Lisbon dan Inter untuk João Mario belum mereda. Klub asal Portugal itu dalam pemaparan laporan keuangannya untuk musim 2022-23, sekali lagi mengacu pada putusan yang masih menunggu keputusan atas dua kasus hukum yang diajukan terhadap João Mario dan klub Nerazzurri. Awal cerita ini dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, ketika Inter mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon mengenai transfer João Mario. Dalam kesepakatan tersebut, menurut Sporting akan ada klausul yang mewajibkan Nerazzurri dan sang pemain membayar 30 juta euro jika ia pindah ke klub Portugal lainnya. Pada tanggal 12 Juli tahun 2021, João Mario dan Nerazzurri mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak yang mengikat mereka dan keesokan harinya pemain kelahiran 1993 itu pindah ke Benfica. Tindakan hukum pertama diambil pada bulan Juli tahun 2022 di Pengadilan Perburuhan Lisbon dan kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 di FIFA dengan permintaan untuk mengakui 30 juta tersebut. Pada bulan Oktober tahun 2022, dengan menjelaskan hal ini dalam dokumen laporan keuangan, Inter menjelaskan bahwa, meskipun menganggap dirinya tidak bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak, mereka akan memeriksa keluhan pihak lawan dengan pengacaranya dan akan mengambil tindakan di badan yang berwenang untuk hal tersebut. Berbicara kepada Radio Bruno, Marco Branca mengatakan, "Sulit bagi Fiorentina melawan tim yang sadar akan kualitasnya. Saya pikir Nerazzurri adalah salah satu tim yang berpeluang besar untuk memenangkan Scudetto atau bahkan yang terkuat di Italia. Ini adalah hal yang wajar bagi Nerazzurri yang kalah di final Liga Champions musim lalu untuk mengumpulkan rasa balas dendam yang akan dieksploitasi sepanjang musim ini." Dilansir FC Inter1908.it, Le Parisien secara khusus mengabarkan alasan kegagalan PSG merekrut Marcus Thuram musim panas kemarin. PSG telah merekrut 12 pemain, tetapi sebelum penandatanganan mereka berbicara dengan Campos dan Enrique, pelatih asal Spanyol itu ingin mengklarifikasi bahwa para pendatang baru harus berjuang untuk mendapatkan tempat sebagai starter. Luis Enrique telah berbicara dengan hampir semua pemain ini untuk menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapat jaminan tempat sebagai starter. Syaratnya diterima oleh 12 pendatang baru itu, sebaliknya Thuram menolak syarat tersebut. Dia tidak ingin tetap berada di bangku cadangan sementara Inter menjanjikannya posisi awal di lini serang. Pertama Real Madrid di La Liga, kemudian Inter di Liga Champions. Ini adalah jalan yang menanti Real Sociedad setelah jeda internasional. Gelandang Sociedad, Mikel Merino seperti dilansir Gazzetta dello Sport mengatakan, "Ini adalah yang saya impikan sewaktu kecil yaitu tim nasional.
menantang Madrid di Bernabeu dan bermain di Liga Champions. Akan rumit, tapi keinginannya sangat besar dan sikap positif, kami selalu bermain untuk menang. Nerazzurri sangat-sangat baik, mereka finalis Liga Champions, mereka memulai Serie A dengan cara yang kuat dengan 3 kemenangan dan tidak kebobolan. Lautaro Martinez dalam kondisi prima dan serangan mereka dapat membunuh Anda dalam situasi apapun. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Bruno, striker Fiorentina Riccardo Sottil mengatakan, "Kami memainkan pertandingan yang hebat di Genoa, kemudian kami memenangkan babak konferensi. Anda selalu bermain di Eropa melawan tim yang terorganisir, kami ingin mencapai final seperti tahun lalu. Kalah di San Siro tidak masalah, Inter adalah tim yang sangat kuat."